Anda kembali bersama kami dalam Hot Economy. Kami masih berbincang untuk dengan tajuk dorong pembelian produk UMKM bersama dengan Pak Ruli dan juga Pak Ronald, dan juga sudah bergabung bersama kami ada Pak M. Iksan Ingratubun, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia. Pak Iksan, apakah Anda mendengar saya? Baik, sepertinya kami masih mengalami gangguan. Ini baru jelas. Oke, baik, sudah jelas. Pak Iksan, sebelum saya melanjutkan dialog dengan dua narasumber sebelumnya, ini menarik ketika akhirnya UMKM disupport penuh oleh pemerintah untuk kedepannya begitu di saat pandemi ini. Pertanyaan selanjutnya adalah saat ini kan sedang didorong soal digitalisasi nih di produk-produk UMKM. Tapi sebenarnya seperti apa kondisi digitalisasi produk-produk UMKM ini, Pak? Di lapangannya seperti apa? Begini, pertama asosiasi menyambut baik ya niatan pemerintah, terutama Kementerian Koperasi dan UKM yang dipimpin oleh Pak Teten saat ini, bahwa UMKM sebagai ibaratnya pembangkit ekonomi lah, pembangkit ekonomi bangsa dengan program-program PEN yang dilakukan, dan kami menyambut dan mengapresiasi dengan baik kebijakan tersebut. Mendorong produk pembelian UMKM sebenarnya ini bukan hal yang baru, dan saya dengar dari pembicaraan-pembicaraan teman-teman di koperasi dan UMKM itu porsinya itu hanya sekitaran yang sudah ada. Contoh seperti misalnya seragam, kue-kue, dan seterusnya, itu sudah ada sebelumnya dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, itu sudah ada. Kalau memang ada niatan seperti ini, niatan yang baik seperti ini, kenapa nggak pemerintah membuka diri? Misalnya sektor pendidikan, apa produk UMKM yang akan dibeli, yang akan diserap? Jabarkan. Misalnya sektor pertanian, dijabarkan apa produk-produk yang akan diserap. BUMN mau serap apa? Misalnya sektor agro, apa yang mau diserap produk UMKM tersebut? Kenapa? Karena ini juga adalah kesalahan pemerintahan sebelumnya atau pemerintahan ini, bahwa kebijakan untuk membeli produk itu berdasarkan melalui e-katalog. Disitulah yang mematikan produk-produk UMKM yang ada di Indonesia. Nah, dengan niatan yang baik ini, pemerintah juga harus membuka diri per sektor. Apa yang mau diserap UMKM, produk UMKM yang mau diserap? Contoh misalnya, akibat daripada e-katalog, ini saya berikan contoh juga buat Pak Ruli dan kawan-kawan. Contoh menangisnya, merintihnya, ya, produk-produk industri, mesin, misalnya pencacah pertanian, pencacah jagung, pencacah rumput, dan seterusnya. Akibat daripada kebijakan daripada masuk e-katalog, mereka nggak mampu untuk masuk di produk e-katalog sebelumnya. Akibatnya apa? Produk-produk dari luar yang masuk. Nah, dengan adanya seperti ini, itu mereka merintih, Mbak. Mereka merintih selama sekian. Kenapa tidak bisa masuk ke e-katalog, Pak Iksan? Karena dalam persyaratan e-katalog sebelumnya, apalagi yang pertama kali, itu contoh misalnya, satu merek produk harus menggunakan satu bengkel yang dia punya sendiri. Sedangkan industri misalnya di Sidoarjo, itu mereka satu bengkel, mereka menggunakan produk-produk bermerek yang lain, tapi mereka produksi hal yang sama, tapi satu bengkel. Nah, tidak bisa masuk dalam e-katalog. Nah, akhirnya SKPD yang sebelumnya membeli ya di daerah, itu tidak mampu membeli. Kenapa? Karena tidak ada di dalam e-katalog. Makanya kami bersuara terus supaya ada e-katalog daerah. Akhirnya diputuskan, beberapa kali kami terus melakukan langkah-langkah seminar terkait ini, dan saya sebagai pembicara, muncullah yang namanya e-katalog daerah. E-katalog daerah ini bentuknya seperti apa, Pak Iksan? Ya e-katalog juga, tapi kelihatannya dicun supaya produk-produk daerah itu masuk gitu. Nah, dengan adanya kebijakan ini, maka itu tadi yang saya bilang, jabarkan dong produk-produk apa yang diserap. Kan pemerintah yang tahu demand-nya, kebutuhannya apa, jabarkan. Dengan begitu maka jelas mereka berlomba-lomba masuk dalam e-katalog. Pada saat dia masuk dalam e-katalog, dibuat mudah. Kalau memang keberpihakannya mau membeli kepada produk-produk UMKM bangsa. Sejauh ini agak sulit dalam memenuhi kriteria dari syarat e-katalog begitu. Nah, itu dia. Itu persoalan sebelumnya nih. Persoalan sebelumnya itu seperti itu. Makanya teman-teman dari Kementerian Koperasi kan masuk ke LKPP, Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa, itu bagus sekali supaya ada terobosan-terobosan yang bagus
mempermudah produk e-katalog masuk, produk UMKM masuk dalam e-katalog, karena itu syarat pemerintah, syarat pengadaan barang dan jasa harus ada dalam e-katalog. Nah, itu niatan Pak Teten dan kawan-kawan sangat baik. Nah, ini harus disambut betul dengan disambut baik juga dengan dinas-dinas terkait atau kementerian-kementerian terkait atau BUMN terkait, harus. Jadi ini harus nyatu. Oke. Harus, kalau nggak nyatu nggak bisa terwujud. Paling kebagiannya ya seragam, ya kue-kue dan seterusnya. Ini sudah ada sebelumnya, kita nggak usah bercerita lah kalau yang itu, Pak. Oke, baik. Saya ingin tanggapan dari Pak Ruli. Katanya sudah ada begitu. Harusnya bisa lebih dijabarkan lagi untuk sektor-sektornya. Jadi lebih terarah dan juga mappingnya lebih jelas. Pak Ruli. Ya, baik, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Ihsan tadi, saya kira memang ada benarnya. Itu yang kemarin kita terus-terusan berkoordinasi dengan lintas kementerian, lembaga, termasuk LKPP. Jadi kita mencoba, ya saya tidak dalam posisi yang bisa menjelaskan sedetil mungkin, tapi itu merupakan bagian daripada apa yang kita bicarakan. Jadi jujur sajalah, kita memang harus sama-sama berjuang dan tampaknya sudah mulai ada kesepakatan antara kita dengan LKPP untuk melakukan kajian-kajian terhadap regulasi yang ada saat ini, terutama di dalam mengakses kemungkinan munculnya produk-produk UMKM di e-katalog. Kemudian yang kedua, komitmen ini sudah mulai dilakukan sejak bulan Juli kemarin. Paling tidak Pak Presiden sudah meminta kepada kementerian lembaga untuk bisa melanjutkan komitmen belanja pemerintah, terutama KL dan juga BUMN di dalam memanfaatkan produk UMKM. Saya termasuk atau kami dari Kementerian Koperasi 1 dari 5 KL dan salah satunya LKPP yang mohon maaf dimonitoring langsung oleh Pak Presiden untuk membeli produk-produk UMKM di bulan Juli yang lalu. Jadi itu yang sudah kita lakukan perbaikan. Kemudian yang kedua tentang kebutuhan produk apa di setiap KL itu. Saya kira memang saat ini LKPP dengan sirup, ya, sistem informasi yang menggambarkan apa-apa saja sih sebetulnya yang akan dibeli oleh setiap KL itu sudah terbuka ke masyarakat hingga UMKM, dan itu adalah juga sebagian tugas kami dan juga asosiasi-asosiasi untuk meningkatkan literasi para pelaku UMKM di dalam membaca sirup ini dan melihat fenomena-fenomena yang kemungkinan bisa dikembangkan dari kebutuhan yang ada. Jadi sirup itu memunculkan daftar produk-produk yang akan diminta oleh kementerian lembaga secara luas begitu. Saya kira ini yang menjadi tugas bersama Pak Ihsan. Kita terus melakukan upaya-upaya mensosialisasikan agar para pelaku UMKM bisa memanfaatkan berbagai informasi yang tersedia saat ini hingga mereka bisa menyesuaikan produk-produk yang akan dikembangkannya begitu. Begitu, Pop. Baik, oke. Saya ingin minta tanggapannya dari Pak Ronald terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Ihsan. Ada e-katalog dan ternyata syarat-syaratnya juga sulit untuk dipenuhi, misalnya oleh pelaku UMKM yang ada di pelosok. Ini tanggapan Anda seperti apa? Iya, betul. Memang saya juga sering dengar mengenai requirement untuk pengadaan di LKPP ini sangat-sangat susah. Teman-teman yang dari perusahaan besar pun sendiri juga banyak yang give up karena secara mekanisme dan sistemnya itu kurang kondusif gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan pandemi ini menjadi sebuah spirit transformasi dari semua bidang, semua arah lintas kementerian dan juga lintas UKM untuk kita berubah dan memperbaiki sistem supaya kita bisa meningkatkan ekonomi kita kembali. Jadi kalau tadi itu memang kan kita bicarakan tentang potensi market apa ya, pasarnya apa gitu. Nah, sedangkan setelah itu jangan lupa juga harus dieksekusi kan, pengadaannya harus jalan. Nah, untuk eksekusi ini sangat diperlukan selain dari segi keuangannya juga, tetapi dibutuhkan klaster-klaster supaya para UKM ini bisa bekerja sama dengan karena nggak semua UKM bisa bekerja sendiri gitu ya. Nah makanya dalam kesempatan ini kami juga
karena semuanya serba digital, infrastruktur digital dan PLN listrik mohon ditingkatkan supaya bisa komunikasi dan informasi bisa lebih lancar. Selain itu juga konsistensi dari raw material. Nah, karena sangat besar potensi dari kebutuhannya, jangan sampai sudah ada potensi tapi nggak bisa supply tadi karena raw materialnya nggak bisa, karena nggak stabil dan juga harganya mahal. Karena kebanyakan tidak bisa kita pungkiri raw material kita banyak yang import gitu. Nah, ini perlu secara dikaji secara holistik. Setelah itu juga perlu difasilitasi dari berkooperasi. Jadi kalau para UKM bisa bergabung dalam sebuah kooperasi sehingga bisa bekerja sama, kolaborasi, ini akan meningkatkan tingkat keberhasilan. Nah, oleh karena itu kita juga tidak jarang mendengar bahwa manajemen kooperasi kita masih rendah. Nah, mungkin dari Kementerian Koperasi dan UKM bisa membantu program-program pelatihan, baik melewatin bank-bank atau melewatin BLK di kementerian atau lewat akademisi gitu, Pak. Jadi untuk supaya mengurangi kebocoran atau disefisiensi di lapangan. Pembukaan bank account juga perlu sekali. Jadi mungkin ini kesempatan bagus untuk mengencourage semua rakyat membuka bank account untuk mempertajam pendataan di area dan juga bisa tracking para pelaku UKM tersebut di daerah. Karena saya dengar hanya nggak banyak rakyat yang memiliki bank account, nggak salah hanya 15 juta atau apa yang saya bisa dikoreksi. Penyertaan perizinan itu sering kita dengar juga banyak yang nggak jelas. Jadi ini juga merupakan kendala. Sementara itu dulu. Terima kasih. Oke, banyak sekali yang menjadi catatan sebenarnya ya. Tapi masih berhubungan dengan digitalisasi. Kalau saya mencatat saat ini menurut Kemenkop ini ada sekitar 8 juta UMKM go digital. Ini kalau dilihat sekitar 13% jumlahnya, Pak. Koreksi kalau saya salah. Tapi kalau misalnya tadi Pak Rona bilang ada catatan-catatan soal infrastruktur, koneksi, edukasi, sosialisasi, apa yang sudah dilakukan sampai saat ini? Untuk saya ya, Pop ya? Iya, Pak Ruli, silakan. Ya. Benar, jadi memang kita harus akui secara nasional kita mengalami beberapa kendala untuk mengimplementasikan bisnis kita berbasis digital. Di antaranya persoalan tadi infrastruktur, bahwa saat ini faktanya hanya 15,8% saja dari penduduk Indonesia yang memiliki akses ke internet. Ini kan belum cukup untuk mengangkat budaya baru ya di dalam kegiatan usaha bagi pelaku UMKM. Ini tentu saja perlu ada upaya meningkatkan. Kemudian juga ada di dalam permasalahan yang lain adalah masalah attitude atau sikap atau persepsi pelaku UMKM tradisional kita di dalam merespon kemajuan teknologi ini juga harus kita akui masalah. Dan ada persoalan-persoalan yang lain yang mungkin bisa kita jelaskan lebih detail teknis lagi. Tapi sekarang permasalahannya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam ini Kementerian Koperasi untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Tentu ada 3 hal yang perlu kita cermati. Pertama, sumber masalah adalah pada bagaimana kita meningkatkan koordinasi antar kementerian lembaga. Misalnya dalam mengakses internet kan tidak bisa diatasi oleh kementerian kami saja. Ini terus kita intensifkan untuk bisa berkomunikasi, untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk bisa mengakses. Kemudian juga tadi tentang masalah merubah mindset. Ini kan yang paling berat itu merubah mindset masyarakat melalui pelatihan-pelatihan, dan pada tahun ini Pak Menteri sudah membuka SMESCO yang di bawah LLP untuk melakukan pendampingan para pelaku usaha untuk melek digital, dan program-program yang diarahkan pun bagaimana mendorong para pelaku usaha ini bisa memanfaatkan teknologi informasi seoptimal mungkin. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga adalah memberikan insentif bagi para pelaku UMKM yang memang menggunakan digital secara bertahap. Ini barangkali yang bisa kita lakukan. Skema-skema untuk itu saya kira ada yang sudah mulai berjalan, ada yang kita persiapkan, karena beberapa hal kita tahu bahwa kementerian kami juga menghadapi kendala di dalam terutama tahun ini di dalam membiayai berbagai kegiatan itu. Oke. Ya, silakan. Baik, oke, nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kami di sesi terakhir. Pemirsa tetap bersama kami.